Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada video kali ini kita akan membahas metode numerik ya. Dalam hal ini kita masuk ke dalam materi metode regula false. Nah, kata regula false ini berasal dari bahasa Latin ya. Kemudian kalau diartikan ke dalam bahasa bahasa Inggris atau mungkin ke dalam bahasa Indonesia langsung ini adalah posisi palsu ya, atau false position jadinya ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi ini metode posisi palsu. Kenapa dikatakan posisi palsu? Karena di sini nanti kita akan menebak akar yang itu bukan akar sebenarnya. Jadi dikatakan false di situ ya. Ini regula falsi kalau dalam bahasa Latinnya. Baik, langsung kita masuk ke materinya ya. Ini di awal ya, kita tegaskan lagi bahwa kita sedang mencari akar ya. Jadi kalau kita punya fx ya, untuk didapatkan akar ini harus fx-nya sama dengan 0. Nah, di bisection method atau di metode bagi dua, syarat keberadaan akarnya itu, syarat cukupnya itu adalah apa? Bahwa hasil kali antara batas bawah dengan batas atas itu haruslah negatif gitu ya. Itu kalau di metode bagi dua ya. Sementara untuk mencari XM-nya dalam hal ini adalah XR ya. Untuk mencari XR-nya atau midpoint-nya di bisection method itu dia menggunakan komposisi ini ya, bahwa di sini dicari titik tengahnya, berarti XL ditambah XU ya dibagi 2. Nah, ini midpoint. Kalau kemarin istilah di metode 2 di video sebelumnya itu kita masih menggunakan di sini XM ya, diambil dari kata midpoint jadinya di sini XM, midpoint ya. Ya, XM dalam hal ini bisa dibuat sama dengan XR. Jadi XM sama dengan XR. Itu adalah midpoint untuk di bisection method atau di metode bagi dua. Nah, sekarang perhatikan kalau kita mau menggunakan posisi palsu atau metode posisi palsu ya. Nah, di metode posisi palsu ini, kita akan melibatkan nilai-nilai fungsinya, nilai-nilai fungsi di batas di sini ya. Jadi, kalau kita punya XL, batas bawah dengan XU ini batas atas, maka di situ kan pastinya punya nilai fxl atau nilai fungsinya di batas bawah, kemudian juga kita punya nilai fungsi di batas atas. Nah, dari situ kita tarik garis dari fxl kemudian ke fxu, ini kita tarik garis. Nah, jadi kita akan memperoleh suatu titik di mana garis yang kita tarik ini dia berpotongan dengan sumbu X. Nah, ini yang akan kita sebut sebagai XR-nya. Ya, ini XR-nya. Dan itu adalah estimasi dari akar. Yang akar sebenarnya ada di sini, akar sebenarnya. Tapi kalau kita tarik garis ke sini, ini adalah akar yang akar yang palsunya. Ini yang posisi akar yang palsu ya istilahnya. Ini estimasi. Makanya disebut sebagai regula false itu ya. Jadi ini dianggap posisi akar yang masih salah gitu. Jadi terus nanti diiterasi dari sini nantinya dia akan dapat lagi kan nilai ke sini, nanti dapat nilai. Ini ada fxr di sini berarti fxr. Nah, kalau kita udah lihat ini sama syarat cukupnya itu seperti ini bahwa harus beda tanda. Nah, kalau beda tanda berarti ada akar. Nah, kita tarik garis lagi dari titik ini ke titik yang baru di sini. Set. Nah, seperti ini. Nah, berarti nanti di sini ada titik lagi ya, ada titik lagi dan ini adalah XR yang berikutnya. Ya, ini XR yang berikutnya dan terus seperti itu sampai toleransi error tertentu gitu. Nah, jadi ini kalau lihat secara grafik seperti ini, kondisi seperti ini tuh atau metode regula false ini lebih cepat dibandingkan midpoint bisection method ya. Karena di metode bagi dua itu formulasi untuk mencari atau mengaproksimasi akarnya itu adalah yang ini ya, mencari dua buah rata-rata dari dua buah batas ini ya, rata-ratanya diambil midpointnya di sini dapatlah XR gitu atau XM ya.
Nah, kalau kita lihat ilustrasi yang midpoint, berarti posisi XR yang baru itu dia ada di antara XL dengan XU rata-ratanya ya, kurang lebih di sini. Nanti ini XR-nya. Nah, ya. Jadi XR-nya itu ada di sini. Nah, coba bandingkan dengan regula false yang itu langsung mendekat ke arah akar. Dibandingkan yang ini itu jauh sekali. Nanti ini dengan ini bagi dua lagi baru nanti kena. Jadi ini berapa kali lipatnya kecepatannya bisa yang regula false ini bisa 2 kali atau 3 kali lebih cepat dibandingkan metode bagi dua ya. Kalau lihat dari kasus yang ini. Oke, nah sekarang yang jadi masalah itu adalah XR-nya sekarang apa? Kalau di midpoint kan kalau di bisection method atau bagi dua itu langsung kelihatan XR-nya adalah rata-rata antara batas atas dengan batas bawah. Artinya ini adalah midpoint, titik tengahnya XM. Ya. Nah sekarang apa yang menjadi rumus untuk XR ini? Nah, kita akan turunkan nih XR ini apa rumusnya? Ada dua pendekatan ya, ada dua pendekatan yang nanti kita akan bahas kedua pendekatan tersebut ya. Di sini pendekatan pertama itu adalah kita gunakan segitiga bahwa ini terdiri dari dua buah segitiga. Ini segitiga pertama yang kecil, kemudian ini segitiga yang kedua gitu ya, yang besar. Jadi kita punya dua buah segitiga di sini. Nah, kalau kita punya dua buah segitiga, itu berarti kita memiliki suatu perbandingan di sini. Ya, ada perbandingan. Perbandingannya apa? Perbandingannya perhatikan bahwa panjang atau tinggi dari fxl atau kita tulis dulu bahwa apa namanya? panjang dari xl fxl. Oh ini ya, di sini aja langsung bahwa panjang dari fxl yang ini fxl ya. FXL itu berarti panjangnya dari sini ke sini ya. Itu sebanding dengan panjang yang segitiga ini. Jadi kalau saya katakan ini ada segitiga A dan ini adalah segitiga B, bahwa A dengan B ini segitiganya sebanding, jadinya panjang ini FXL itu sama dengan panjang ini. Sementara yang kedua, panjang daripada ini XU min XR atau XR min XU, kita tulisnya bisa buat seperti ini XR min XU gitu. Kemudian yang ini adalah XL min atau XR dari sini ya, XR min XL ya kan. Nah, seperti ini. Kalau yang ini dari sini buatnya, kemudian yang ini dari XR min XU karena untuk kekonsistenan tanda ya. Nah, ini kita lihat bahwa ini segitiga perbandingan antara FXL dengan FXL dengan XR min XL itu sama dengan perbandingan antara FXU dibagi dengan XR min XU di situ. Nah, ini pendekatan segitiga ya, pendekatan segitiga. Kalau kita periksa tandanya ya untuk apakah ini oke atau enggak, kenapa di sini tadi XR min XU enggak XU min XR, sama halnya dengan yang ini XR min XL dari yang atas dulu. Nah, itu karena kita mau menuju ke konsistenan ya, kekonsistenan tanda bahwa ruas kiri itu tandanya harus sama dengan ruas yang ada di kanan di sini. Nah, kalau kita lihat FXL ini ruas kirinya apa? Ruas kirinya di sini kan negatif ya. FXL ini tandanya negatif. Sementara XR min XL itu positif. Ya, ini positif berarti negatif bagi positif, yang ini tandanya negatif. Ya. Kemudian yang ini FXU-nya positif, maka agar kondisinya sama tandanya di sini, maka kita gunakan XR min XU ya, karena XR min XU itu adalah negatif. Jadi kalau positif dibagi negatif di sini positif, yang ini dibagi negatif, ini negatif, berarti tanda ruas di kiri itu sama dengan tanda ruas di kanan, sama-sama keduanya adalah negatif ya. Kalaupun ini mau diubah, misalkan yang FXL-nya negatif, berarti ini negatif, berarti harus positif, nanti baru yang ini bisa jadi positif ya, bahwa XU dikurangi XR bisa. Nah, nanti di sini. Jadi ini positif, yang ini juga positif seperti itu. Nah, nanti kita bisa otak-atik kalau misalkan dari sini udah sama tandanya, maka ini bisa pindah ruasnya udah oke lah, bisa bisa konsisten ya. Jadi ini udah
udah konsisten dengan tandanya, maka persamaan ini itu penulisannya dianggap betul. Ya. Nah, dari kondisi yang tadi kita bisa menuliskan jadinya seperti ini ya. Ini dibuat jadi tanda yang apa namanya yang tadi yang di bawah tadi itu XR min XL dengan dikalikan silang aja dengan dikali FXU jadinya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa mengkolek ke XR ya. Kalau kita lihat di sini ada XR dikali dengan FXU, nih kita kolek di sini. Kemudian XR itu juga ada di sini, XR dikali dengan FXL. Tapi kalau kita pindahkan ke kiri ya, ke ruas kiri, maka dia akan menjadi min di sini ya. Jadi XR dikurangi dengan FXL jadinya. Ya. Kemudian nanti dari sini FXU dengan XL ini itu dipindah ke kanan jadinya XL dikali FXU kemudian dikurangi dengan yang ini sisanya. Sisanya adalah min XU FXL. Min XU FXL di sini ya. Nah, persamaan ini ya kalau kita apa namanya operasikan ya itu akan dapat XR jadinya. Ini pembagian tinggal bagi aja kedua ruas dengan FXU min FXL sehingga yang ini jadi satu tinggal XR aja. Kemudian yang ini ruas kanannya itu dibagi dengan FXU min FXL. Jadinya seperti ini. Nah, cukup sebetulnya rumus XR-nya seperti ini juga tidak ada masalah atau mau kita sederhanakan misalkan bentuknya ya. Nah, inilah yang akan kita gunakan ya. Yang akan kita gunakan untuk memprediksi akar yang baru itu nantinya. Nah, cukup ya tadi kita nulis seperti ini juga. Nah, tapi kita bisa gunakan juga dengan formulasi yang lain ya seperti ini nantinya. Jadi dari bentuk XR ini dimodifikasi ya sedikit kita pakai trik ya di sini. Jadinya kita akan memperoleh XR sama dengan XU min FXU dikali dengan XU min XL dibagi dengan FXU min FXL. Nah ini triknya ya trik yang standar yang biasa digunakan di analisis ya. Nah seperti mungkin saya tunjukkan di sini. Kalau kita punya bentuk yang persamaan 5 ini, kita tulis di sini XR. Ya, XR sama dengan XL. Aja saya di sini FXU. Kemudian dikurangi dengan XU, F, XL. Nah, ini kita plus minuskan ya. Kita plus minuskan dengan yang suku yang sama. Misalkan kita minkan dengan XU, FXU gitu. Ini ditambah lagi kan berarti tambah dengan XU, FXU. Ini enggak cukup ya. FXU. Jadinya kan ini dua suku yang terakhir ini XU, FXU ditambah dengan XU, FXU kan 0. Jadinya kan ini jadi enggak mengubah kondisi yang sebenarnya yang ini. Jadi ini trik aja. Ya, ini dibagi biasanya dipakai di analisis FXU min FXL. Nah, jadinya ini sama dengan kalau kita kolek ya bagian ini ke XU aja misalkan XU itu ada di sini jadi kita punya XU dikali dengan yang ini dulu misalkan FXU kemudian dikurangi dengan XU itu ada di sini juga ya bahwa ini XU dikali FXL ya. Jadi nanti di sini nah bagian ini nih XU dikali dengan FXL maka ini kita FXU jadi dikurangi dengan FXL gitu. Nah, seperti ini. Kemudian dikurangi dengan FXU. Kita kolek ke FXU di sini FXU ya. Berarti yang FXU itu yang negatif itu yang ini ya. Jadi kita tulis di sini adalah XU. Sementara yang FXU yang ini XL itu positif. Berarti ini kita harus kurangi karena di sini udah negatif. Jadi ini tinggal XU min XL. Dibagi saja dengan FXU dikurangi dengan FXL gitu ya. Nah, sekarang ini suku yang sama dengan yang ini kan berarti FXU min FXL di sini kan 1. Berarti ini turun jadi XU saja dikurangi dengan yang ini berarti tinggal FXU sorry ini salah. Ya, XU tinggal dikurangi dengan yang ini FXU gitu. Ya, dikali dengan XU min XL dibagi dengan yang ini FXU min FXL. Ya, jadinya ini udah sampai nih. Ini sama udah bentuknya.
fxu ya di sini kita lihat bahwa ini di fxu-nya dikalikan dengan xu xl min xl, kemudian fxu dikurangi dengan fxl di situ, ini xu-nya dikurangi dengan ini. Oke, nah jadi kita lihat bahwa kondisi rumus yang kelima ini untuk mencari akarnya itu bisa menggunakan yang atas yang persamaan 5 atau juga bisa menggunakan yang bawah yang persamaan ke 6 ya. XR sama dengan XU min FXU di sini kali dengan XU min XL dibagi dengan FXU min FXL. Oke, ya. Nah, sekarang itu pendekatan pertama ya. Pendekatan pertama melalui apa? Melalui segitiga tadi ya. Nah, sekarang yang lebih sederhana lagi, kita bisa menggunakan pendekatan yang kedua. Pendekatan yang kedua ini kita gunakan aja apa namanya? Kemiringan. Jadi ini kita gunakan metodenya metode kemiringan. Bahwa di sini kalau saya tulis ini adalah titik A misalkan, dan ini adalah titik B, dan ini adalah titik C ya yang tadi itu. Untuk grafik dari metode posisi palsu ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa titik atau kemiringan dari AC, kemiringan dari segitiga AC di sini aja, kemiringan dari segitiga AC ya, itu sama dengan kemiringan dari segitiga bukan segitiga, garis maksudnya. Kemiringan dari garis AC itu sama dengan atau jangan di AC deh, di AB, langsung ke AB di sini. Saya bisa bandingkan nantinya dengan yang itu ya. Ini segitiga yang ada bukan segitiga, garis AB di sini ya. Kemiringannya itu akan sama dengan kemiringan garis BC. Situ ya. Kemiringan garis BC ya kan? Nah, sehingga ini kita tahu bahwa AB-nya apa sekarang? AB kemiringan AB. Kemiringan itu apa sih? Kemiringan itu adalah perbandingan antara perubahan yang ada di kenaikan dengan perubahan yang ada di larian. Gitu kan di kalkulus ya. Oke. Nah, berarti dari sini kita memiliki MAB-nya atau kemiringan dari AB. AB itu yang A dengan B berarti yang ini. Itu apa? Kemiringan AB-nya. Delta Y-nya berarti apa? Di sini delta Y-nya sampai sini berarti kalau mau lihat yang nah ini sampai sini. Garis untuk AB ini ya. Garis untuk AB ini adalah tingginya itu berarti dari sini ke sini. Berarti FXU dikurangi dengan FXL di sini kan. FXL. Nah, dibagi lariannya dari titik ini ke titik ini apa? XU min XL. Jadinya XU min XL. Nah, sementara untuk kemiringan ABC ya, kemiringan BC itu dari titik ini ya, dari titik ini ke sini. Jadi berarti sampai sini aja. Ya, berarti nantinya FXU dikurangi dengan ini tuh 0 ya kan? Sumbu nolnya F ya. Jadi di sini adalah FXU dikurangi 0 dibagi dengan ini ya, jarak antara XU dengan titik C-nya adalah XU min XR. Ya. Nah, berarti ini udah kemiringan ya, ini udah kemiringan. Jadinya kita memperoleh karena ini 0, berarti ini kita tinggal bisa tulis FXU dibagi dengan FXL gitu. Ini kita kalikan dengan ini bagian XU min XR kan. Ya. Itu sama dengan FXU di situ dikali dengan XU min XL. Nah, ini. Nah, kan kita harapannya nyari XR. Ya, XR-nya berarti yang ini. Ya, jadi kita memperoleh di sini XU min XR itu sama dengan FXU dikali dengan XU min XL. Nah, ini kita bagi kedua ruasnya dengan FXU min FXL. Jadi kan kita dapat ini. Nah, udah. Setelah itu ini pindah ruasnya kemana? Yang XR ini pindahnya ke kanan.
yang ekspresi yang ada di ruas kanan ini kita pindah ruas ke kiri gitu ya. Pindah ruas ke kiri. Jadinya kita memiliki XR sama dengan yang ini pindahnya jadi XU dikurangi dengan yang ini F XU min XL dibagi dengan FXU di situ dikurangi dengan FXL. Oke. Nah, ini kita udah sampai pada formula yang tadi sama dengan rumus sebelumnya ya. Sama untuk menentukan XR-nya itu adalah XU dikurangi dengan FXU dikali dengan XU min XL dibagi dengan FXU min FXL. Ini sama dengan persamaan yang ke-6 tadi ya di slide sebelumnya. Oke, nah karena kita udah menemukan formulasi XR, nah kita tinggal menentukan algoritmanya dan ternyata algoritmanya di sini sama aja dengan algoritma yang ada di metode bagi dua sebetulnya. Yang berbeda hanya di bagian estimasi akarnya aja. Yang di sini adalah dulu di metode bagi dua, yang ini adalah XM ya, XM-nya. Nah, di sini pertama kita pilih ya seperti yang ada di metode bagi dua ya, pilih aja interval yang di interval itu sudah diyakini minimal ada satu akar. Artinya kondisinya harus perkalian di batas itu, perkalian nilai fungsi di batasnya harus negatif. Atau si fungsinya harus beda tanda ketika kita evaluasi di batasnya. Nah, jadi ini negatif maksudnya. Oke, nah kemudian yang kedua, langkah kedua itu kita estimasi akar dengan menggunakan rumus yang sudah diturunkan tadi ya, bahwa XR sama dengan bla 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 ini ya. Nah, sebelumnya kalau di metode bagi dua, di sini adalah XR-nya apa? XR-nya kalau di metode bagi dua itu adalah XU ditambah dengan XL atau kebalikannya, ini karena komutatif aja, XL ditambah XU juga boleh dibagi dua di sini. Itulah XR yang ada di bisection method atau metode bagi dua itu XR. Kalau dalam materi di video sebelumnya ini dinotasikan sebagai XM, diambil dari kata mid ya. Midpointnya ini titik tengahnya. Kalau di sini ini juga XM ya, tapi kita ganti dengan XR itu kenapa? Ini kita ganti karena diambil dari rootnya. Jadi ini posisi palsu akarnya XR makanya. Ini juga pada dasarnya XR ini sama dengan XM. Ya, cuman beda pengambilan nilainya. Kalau XM ya di metode bagi dua itu adalah ini, kalau di sini XM-nya dengan menggunakan ini. Makanya ke bawahnya kita masih menggunakan algoritma yang ada di metode bagi dua di sini. Saya masih pakai XM di sini. Ya, bahwa setelah kita tahu atau setelah kita dapatkan XM-nya di sini, kita cek sekarang di sini, apakah hasil kali antara antara nilai fungsi di batas dengan yang ada di XM atau XR ini adalah negatif. Nah, kalau ini negatif, maka artinya akar itu ada di antara XL dengan XM. Ya, XR ini maksudnya ya. Kalau di sini XM itu adalah XR berarti. Ya. Nah, karena udah ada XR sama dengan XM di sini. Kalau misalkan ini negatif, berarti akar ada di XL dengan XM. Kalau ternyata positif, berarti akarnya tidak ada di XL dengan di XM. Adanya di mana? Adanya di antara XM dengan XU berarti. Nah, maka yang atas, yang ini, kita gesernya apa? Karena akar itu ada di XL dengan di XM, yang negatif ini, maka yang digeser itu adalah XU. Kalau yang ini karena akarnya ada di XU dengan XM ya, bukan di XML dengan XM, maka yang digeser XL di sini. XL sama dengan XM. Nah, inilah sama lah dengan yang metode di sebelumnya ya. Kemudian setelah itu kalau sama dengan 0 gimana ya? Kalau ini udah sama dengan 0 itu artinya XM yang kita dapatkan hasil estimasi tadi itu udah merupakan akar. Dan ini bisa jadi stopping kriteria yang pertama. Stopping kriteria yang kedua itu kita estimasi lagi setelah akar didapatkan, estimasi akarnya didapatkan, dari situ kita estimasi yang baru sehingga nanti kita bisa memiliki nilai error relatifnya. Ya, ini error relatifnya dinormalisasi terhadap akar yang diestimasi di situ. Ya, ini makanya disebut sebagai error aproksimasi karena dinormalisasinya terhadap yang dinormalkan.
Oke, nah kita udah punya error aproksimasinya, error relatifnya. Maka setelah kita tahu atau mendapatkan error relatifnya, misalkan kita punya error toleransinya adalah 0,001 misalkan. Nah, kalau ternyata epsilon atau error aproksimasinya lebih besar daripada error toleransi, maka balik lagi ke step yang ketiga tadi, kita hitung lagi nilai XM-nya, kemudian bandingkan lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian artinya kalau enggak itu berarti ini kurang dari epsilon S atau dalam hal ini adalah error toleransinya. Kalau ini kurang dari error toleransi, maka udah stop algoritma NaN ini menjadi stopping kriteria yang kedua gitu ya. Jadi kita bisa minimal menggunakan dua stopping kriteria untuk mengontrol loopingnya nantinya. Nah, kalau kita lihat dari situ ya bahwa algoritma dari posisi palsu dan metode bagi dua itu sama, hampir sama lah, kecuali di bagian ininya aja, di bagian pencarian XM-nya yang ada di step 2 dengan 4 tadi, bahwa kalau di XM yang ada di bisection metode itu hanya di bagian hanya rata-ratanya aja dari batas yang ada, batas atas dengan batas bawah. Tapi kalau di posisi palsu itu kita gunakan rumus yang tadi udah kita turunkan ya, bahwa itu melibatkan nilai fungsi-fungsi yang ada di batasnya. Itu yang bikin lebih cepat ya posisi palsu ini dibandingkan dengan metode bagi dua. Sehingga kalau di Rinaldi Munir ya, tulisan algoritmanya yang diupdate bagian ini aja. Bagian C sama dengan B min. Nah, ini C-nya itu kalau di kita di sini adalah XM-nya atau XR-nya. Kalau di Rinaldi Munir menggunakan C dan itu adalah titik titik tengah kalau di midpoint. Kalau di sini berarti titik akar yang baru, ini udah jadi akar yang baru. Dan kriteria kriteria berhentinya itu di sini menggunakan panjang atau lebar daripada selang ya, lebar selang. Jadi ada 3 tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan di metode midpoint atau metode bagi dua ya. Itu ada yang tadi stopping kriterianya akarnya udah dekat ya, bahwa estimasi akarnya udah dekat dengan akar sebenarnya atau bahkan udah sama dengan 0. Yang keduanya itu kita gunakan error relatif aproksimasi. Yang ketiganya ini kita bisa menggunakan lebar selangnya. Karena lebar selang itu menyatakan bahwa dia juga udah dekat atau enggaknya dengan akar. Semakin kecil lebar selangnya itu menunjukkan bahwa dia sudah dekat dengan akar di sini ya. Oke, nah itu adalah algoritma ya, algoritma yang yang membahas tentang posisi palsu ya, algoritma tentang posisi palsu. Jadi nanti di video berikutnya kita akan mencoba untuk membuat program MATLAB-nya ya, seperti yang ada di video sebelumnya tentang yang algoritma metode bagi dua ya, kita juga buatkan MATLAB-nya di situ. Nah, kita akan coba lagi buat MATLAB untuk yang metode regula falsi ini ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Salam matematika.